Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada hari pertama atau babak pertama, Richard Rapport sempat dikalahkan Jan-Christophe Duda. Tapi di babak kedua, Richard Rapport bangkit mengalahkan pecatur tuan rumah Jordan Van Foreest. Dan di babak ketiga tadi malam, Richard Rapport berhasil memetik kemenangan lagi kawan saat berhadapan dengan Niels Grandelius. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke atas papan. Richard Rapport pegang hitam dan Niels Grandelius pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia oleh Richard Rapport pion C5, kuda F3 dan pion E6. Ini adalah Sicilia Prancis karena permainan ini masih bisa bertransposisi ke dalam bentuk pertahanan Prancis atau French defense nanti kawan. Setelah pion D4, jika kalian ingin bertransposisi dalam bentuk permainan Prancis, bisa mendorong pion D5. Dan coba lihat dengan struktur pion seperti ini mirip dengan permainan French defense. Putih bisa mendorong pionnya maju seperti dalam variasi advance. Tapi di sini kawan saat pion D4 ini seperti biasa hitam melanjutkan dengan Sicilia terbuka. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda C6 dan kuda C3. Selanjutnya menteri C7 dan kita temui variasi Taimanov dari Richard Rapport. Di sini kawan, gajah gelap E3, gajah terang E2, atau pion G3 atau pion F4 merupakan pilihan utama bagi putih melanjutkan langkahnya. Tapi Niels Grandelius memilih variasi sampingan dengan pion G4. Variasi ini bukan langkah baru, masih banyak yang memainkannya, tapi ini adalah variasi sampingan. Magnus Carlsen pun pernah bermain dengan variasi ini saat pegang putih, menang juga pegang putih kawan. Bahkan Niels Grandelius sendiri juga pernah menang pegang putih dengan variasi ini. Saat itu lawannya membalas dengan pion A6, Niels menang dengan variasi ini. Tapi Richard Rapport tidak membalas dengan pion A6, dia membalas dengan pion H6. Dan selanjutnya gajah E3 dibalas dengan kuda F6. Di sini pion F3, selanjutnya pion A6 untuk mengontrol peta B5 ini agar salah satu kuda ataupun gajah tidak menempati peta ini. Di sini menteri putih D2, persiapan rokade panjang dan kuda ke E5 mengincar pion F3, juga persiapan memberikan ancaman garbuan nanti di sini kawan. Di sini putih bermain dengan pion F4, kuda lompat ke C4 menggarbu, langsung disikat, dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya pion E5, lanjut Niels Grandelius terus memberikan tekanan bagi kuda-kuda hitam. Dan Richard Rapport mengambil pion G4, beteng G1, kuda sekarang hantam gajah di E3, dipukul balik oleh menteri. Di langkah ke-14 ini kita sudah jelas melihat perbedaan kualitas perwira di atas papan. Putih dengan sepasang kudanya dan hitam dengan sepasang gajahnya. Tentu kawan, sepasang gajah dapat diandalkan dalam permainan terbuka, tapi nanti jika putih berhasil mencoba bermain atau membentuk permainan agak tertutup sedikit, tentunya akan menjadi masalah bagi hitam dengan dua gajahnya. Di sini hitam melanjutkan dengan pion B5, memberikan petak bagi gajah di petak B7, Niels Grandelius rokade panjang, gajah B7, dan sekarang raja bergeser ke B1, Richard Rapport pun juga rokade panjang. Sekarang kuda lompat ke E4, ingin menempati spot di sini kawan, spot yang bagus. Dan di sini dibalas dengan raja bergeser ke B8 menghindari ancaman skak tiba-tiba. Dan beteng putih naik ke D3, beteng hitam bergeser ke C8. Dan Niels bermain dengan beteng G ditumpuk di lajur G. Pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah bermain dengan pion A3 untuk memberikan kontrol bagi peta B4 atau juga persiapan untuk menjebak menteri dengan pion B3 nanti kawan. Pasti menteri ini akan mundur, mungkin ke peta C7, satu-satunya peta yang aman selain peta D5 ini. Dan putih bisa melanjutkan langkah kuda ke D6, disikat oleh gajah, dipukul balik oleh pion. Jika dipukul balik oleh menteri, kuda bisa ambil pion ini dan memberikan discover attack bagi menteri hitam. Dan permainan sebetulnya juga masih cukup berimbang kawan, tapi putih akan mendapatkan tempo untuk memberikan perlawanan. Tapi di sini tadi kita lihat setelah beteng hitam ini bergeser ke peta C8, putih mendobel betengnya ke lajur D. Persiapan memberikan ancaman bagi pion yang ada di D7 ini. Tapi masalahnya kuda ini tidak bisa lompat kawan untuk membuka lajur D karena
kuda yang ada di peta E4 menjadi tawanan gajah serta menteri hitam nantinya. Kuda akan tewas jika kuda di peta D3 ini pindah. Richard Rapport di sini membalas dengan langkah gajah E7 dan beteng C3 mengancam menteri. Menteri bergeser ke A4, selanjutnya beteng kembali ke D3 dan Richard Rapport membalas dengan langkah pertukaran gajah terang pukul kuda E4. Di sini terlebih dahulu pion B3 dimainkan oleh putih mengancam menteri. Jika langsung sikat gajah hitam ini kawan dengan menteri, selanjutnya beteng akan sikat pion yang ada di peta C2. Jika kalian pukul balik menggunakan kuda, menteri kalian akan tewas. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, pion B3 terlebih dahulu dimainkan, menutup diagonal dengan tempo mengancam menteri. Menteri bergerak mundur ke A5, barulah sekarang menteri putih pukul gajah. Beteng hitam naik ke C7, persiapan mendobel beteng. Di sini nanti pion F5 dan beteng digeser ke lajur C. Mendobel betengnya memberikan pressure bagi pion C2 kawan. Di sini beteng bergerak ke G3, memberikan ancaman bagi pion G7 dan Richard Rapport membalas dengan langkah gajah ke A3. Membatasi ruang gerak raja putih kawan, dan jika tidak berhati-hati nanti putih mendapatkan masalah di baris belakangnya, bisa kena back rank mid nanti. Cukup kuat posisi gajah ini kawan, pion sudah tidak bisa maju dan raja pun sudah sulit untuk bergerak nantinya. Di sini kawan, putih sudah tidak mempunyai banyak pilihan untuk melakukan serangan balik. Apabila beteng ini pukul pion G7, maka kontrol peta C3 akan hilang, menteri hitam bisa bergerak ke peta ini dan ancaman skakmat berikutnya. Oleh karena itu, Nils Grandelius bermain dengan pion H4 membuat langkah menunggu dan menteri hitam B4 dibalas dengan pion H5 masih membuat langkah menunggu, dan di sini Richard Rapport menantang pertukaran beteng. Langkah ini bukan langkah pilihan terbaik kawan, karena hitam pada posisi ini sudah kehilangan kesempatan terbaiknya. Tadi bisa langsung pukul pion C2 ini. Jika dipukul balik oleh kuda, menterinya akan tewas. Tapi jika dia pukul menggunakan menteri, menterinya akan tetap tewas walaupun terjadi pertukaran dengan dua beteng hitam. Tapi kesempatan hitam untuk menang masih terbuka lebar kawan. Coba kita lanjutkan sedikit kawan agar terlihat jelas keuntungan atau keunggulan hitam, karena terlihat di sini posisi kuda mengancam menteri juga menggarpu gajah. Nanti putih mungkin akan bertukar kuda dengan gajahnya sehingga tersisa sepasang beteng melawan menteri. Coba kita lihat, menteri akan bergerak ke F4 terlebih dahulu mengancam beteng, juga akan menghancurkan pion-pion putih ini. Di sini beteng bergeser ke lajur D untuk bertumpuk membentuk koneksi yang bagus. Selanjutnya hitam tidak perlu menarik mundur gajahnya kawan. Di sini hitam bisa bermain dengan pion B4. Jika kuda pukul gajah bisa dipukul balik, dan dengan pion ini kawan, menteri nanti juga masih bisa melakukan skakmat di peta B2. Tentu sebelum itu mungkin raja akan bergeser ke lajur C dan posisinya nanti akan semakin terbuka. Beteng mungkin ambil pion yang ada di peta D7, kalian bisa mengambil pion yang ada di peta F5 dengan tempo skak. Jika ditutup oleh salah satu beteng kawan, maka beteng putih akan pasif atau raja jika bergeser ke peta ini, dia posisinya akan terbuka dan kalian bisa mengambil lagi pion putih. Dan selanjutnya pion ini juga bisa kalian ambil, dan dengan koneksi 4 pion nantinya kawan, tentu pion-pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh sepasang beteng putih. Jadi hitam masih berpeluang besar untuk menang pada posisi ini tadi jika beteng langsung pukul pion C2. Tapi Nils Grandelius bermain dengan beteng ke C3 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, tadi beteng ini sikat pion di G7. Andai terjadi pertukaran beteng di sini, maka ini malah blunder besar kawan, karena akan memberikan kesempatan bagi menteri untuk menduduki peta C3, selanjutnya skakmat. Di sini beteng putih lebih memilih pion G7 dan beteng digeser ke lajur H, mengosongkan peta bagi menteri untuk menduduki peta C3 kemudian skakmat. Diantisipasi dengan langkah menteri ke E3, menantang pertukaran menteri untuk mengontrol peta C3 ini. Dan disinilah kawan ada momen yang bagus bagi hitam untuk melanjutkan tekanannya. Sudah lama saya tidak mencoba menawarkan untuk menebak langkah terbaik di permainan.
Disinilah kawan, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam untuk melanjutkan serangannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah brilian yang bisa didapat oleh hitam pada posisi ini untuk melanjutkan serangannya? Apakah kalian menemukan pengorbanan beteng pukul pion B3? Bukan ini kawan, ini adalah langkah bodoh. Langkah brilian adalah beteng ke H1. Inilah langkah yang dipilih oleh Richard Rapport. Menyerang menteri ataupun membuat langkah pengorbanan, ini adalah taktik defleksi, mendefleksikan posisi menteri jika menerima pengorbanan agar dia meninggalkan kontrol peta C3 sehingga menteri hitam bisa bergerak ke C3 dan skakmat yang tak bisa terhentikan lagi. Andai menteri putih ini sikat menteri hitam kawan, maka beteng hitam bisa sikat beteng putih dan skakmat. Andai pada posisi ini menteri putih menghindar dari ancaman beteng, simpel kawan, menteri hitam akan pukul menteri putih dan beteng putih tidak bisa pukul menteri hitam karena posisinya kena pin. Pada posisi ini, ancaman beteng hitam ini diantisipasi oleh beteng turun ke G1, tapi tidak cukup kawan, karena beteng putih masih bisa disikat oleh beteng hitam. Ancamannya masih tetap sama. Di sini menteri pukul balik dan menteri hitam bergerak ke C3. Dan di posisi ini di langkah ke-31, Niels Grandelius menyerah. Karena ancamannya sudah bisa kalian lihat, menteri B2 skakmat. Kalian bisa menghabiskan waktu dengan melakukan skak di sini dengan kuda C6. Simple, masih bisa dipukul oleh beteng hitam. Kalian jika mencoba melakukan tantangan pertukaran menteri agar bisa mengawal peta B2, menteri hitam bisa pukul pion C2 sekarang. Raja bergeser, menteri C1 skak, memaksa beteng pukul menteri dan dipukul balik oleh beteng hitam, skakmat juga. Oleh karena itu, saat ada ancaman dari beteng hitam tadi, ditutup oleh beteng, dipukul balik oleh beteng hitam, dan dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya, Rapport melangkahkan menterinya ke C3, Niels Grandelius langsung menyerah. Sebuah permainan yang luar biasa dari Richard Rapport kawan, memanfaatkan kesalahan-kesalahan Niels Grandelius yang sangat fatal tadi. Dia membuat keputusan tadi kawan untuk bertukar perwira sehingga komposisi perwiranya tinggal sepasang kuda melawan sepasang gajah. Dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Richard Rapport, memanfaatkan struktur pion putih yang dibentuk seperti ini, menyisipkan gajahnya untuk mengunci pergerakan Raja Putih. Dan raja ini sudah tidak bisa bergerak dan memanfaatkan kelengahan di baris belakang dengan beteng tadi kawan menyerang di peta H1. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.